Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang solusi atas perselisihan di antara penjual dan pembeli. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafal mutabayi'an laisa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani rawahul khamsatu wa sahahul hakim. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ikhtalafal mutabayyi'ani laisa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani rawahul khamsatu wa sahahul hakim. Baik, ini kita artikan perkata wa Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, idza ikhtalafa, jika berselisih pendapat, al-mutabayyi'ani, dua orang yang sedang berjual beli. Wa Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, idza ikhtalafa, jika berselisih pendapat, al-mutabayyi'ani, dua orang yang sedang berjual beli, laisa, tidak ada, bainahuma, di antara keduanya, bayyinatun, bukti yang jelas, fal qawlu, maka perkataan, ma yaqulu, adalah yang dikatakan rabbus sil'ati, oleh pemilik barang, au yatatarokani, atau keduanya mengundurkan diri dari melanjutkan transaksi. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh imam yang lima, yakni Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Wasahahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Laisa, tidak ada, bainahuma, di antara keduanya, bayyinatun, bukti yang jelas, fal qawlu, maka perkataan, ma yaqulu, adalah yang dikatakan rabbus sil'ati, oleh pemilik barang, au yatatarokani, atau keduanya mengundurkan diri dari melanjutkan transaksi. Rawahul khamsatu, diriwayatkan oleh imam yang lima, yakni Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Wasahahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Terus sekalian, ada kata al-mutabayyi'ani. Dalam riwayat lain itu bukan al-mutabayyi'ani, tetapi al-bayyi'ani. Maksudnya adalah penjual dan pembeli. Pada hadis ini tidak disebutkan kasusnya apa. Kalimatnya bersifat am. Oleh karena itu, yang dipertikaikan bisa dalam bentuk harga, barang, atau syaratnya. Jadi, karena tidak disebutkan kasusnya apa, maka apapun yang terkait dengan jual beli, jika menjadi perselisihan, berarti masuk dalam solusi yang ditawarkan oleh hadis ini. Sementara kata bayyinatun, bayyinah itu adalah sesuatu yang mesti ditunjukkan untuk membuktikan kesahihan argumen di antara dua orang yang berselisih. Fal qawlu ma yaqul,
Perkataan yang mesti dijadikan pegangan adalah apa yang dikatakan. Jadi dengan ungkapan fal qaulu ma yakul, perkataan yang mesti dijadikan pegangan adalah apa yang dikatakan Rabbus silati, pemilik barang dagangan, pengurus atau wakil pemilik barang itu. Ya tatarokani, ya tatarokani. Ini artinya adalah membatalkan jual beli atau akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Saudara sekalian, dari hadis ini kita dapat mengistinbat beberapa kandungan hadis. Secara umum, hadis ini merupakan dalil bahwa jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, apakah mengenai harga atau barang yang dijual belikan atau salah satu syarat dari syarat keduanya, maka perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan penjual yang disertai dengan sumpah. Karena sesuai dengan kaidah syara bahwa orang yang berkata adalah perkataannya, maka dia wajib bersumpah. Yang pertama, berdasarkan hadis ini, dianjurkan menyebutkan kedudukan permasalahan sebelum menetapkan dan menyebutkan hukumnya. Jadi harus jelas dulu masalahnya apa, baru kita menetapkan ketetapan hukum berdasarkan fakta-fakta. Yang kedua, berdasarkan hadis ini pun kita pahami bahwa diperbolehkan membuang mafhum atau konteks pemahaman yang menjadi topik pembicaraan. Yang ketiga, diperbolehkan menyebut istilah rob bagi seseorang untuk menegaskan kepemilikan suatu barang. Ya, biasanya kata rob itu digunakan untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta, Rabbul Alamin. Tetapi dalam hadis ini dicontohkan Rabbus Sil'ah yang artinya pemilik barang. Ini adalah untuk menegaskan bahwa barang itu adalah miliknya. Begitupun berdasarkan hadis ini, kita wajib menunjukkan bukti atas kebenaran pengakuan antara dua orang yang berselisih. Jadi jika ada perselisihan di antara dua orang, apapun, maka untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang sahih atas pengakuannya itu, perlu ada bukti yang nyata atau yang disebut dengan bayyinah. Yang kelima, secara prinsip yang dipegang dalam perselisihan antara penjual dan pembeli adalah perkataan penjual atau pemilik barang. Ini merupakan kemutlakan hadis. Jadi jika tidak ada bukti, maka yang dipegang adalah perkataan pemilik barang atau penjual. Namun para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i yang dipegang perkataan penjual dengan sumpah kedua belah pihak. Jadi tetap didasarkan kepada pengakuan yang disertai dengan sumpah. Sementara menurut Imam Abu Hanifah yang dipegang adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpah. Namun kita lihat konteks hadis bahwa fal qaul ma yaqulu rabbus sil'ah, yang dipegang adalah perkataan pemilik barang. Namun para ulama memberikan penjelasan itu pun harus disertai dengan sumpah. Yang terakhir yang kita pahami dari hadis ini adalah bahwa jalan tengah jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli, selain daripada menunjukkan bukti siapa yang paling sahih, siapa yang paling benar pengakuannya, juga bisa melalui pembatalan transaksi. Ya, baik penjual maupun pembeli kembali ke titik nol, yakni membatalkan jual beli atau tidak ada jual beli itu. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.